Pemirsa, pelecehan seksual di perguruan tinggi kembali terungkap. Serikat Perempuan Indonesia Seruni Bali mengungkap terjadi kekerasan dan pelecehan seksual di Universitas Udayana. Sedikitnya terdapat aduan 29 mahasiswi diduga menjadi korban. Hingga Oktober 2021, Seruni Bali sudah menerima 29 aduan dugaan kekerasan seksual mahasiswa UNUD, Universitas Udayana. 29 korban tersebar di 13 fakultas, yakni Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya ada Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknologi Pertanian, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Lalu jenis kekerasan yang menimpa meliputi pemerkosaan sebanyak 5 kasus, pelecehan seksual 19 kasus, intimidasi bernuansa seksual 3 kasus, eksploitasi seksual 1 kasus, dan 2 kasus kekerasan berbasis gender online. Untuk pelakunya yang cukup mengejutkan yaitu 4 orang staf kampus, kemudian 14 pelaku berstatus mahasiswa, 1 pelaku berstatus alumnus, 9 masyarakat umum, dan 1 pekerja bangunan. Sementara pelecehan seksual terhadap mahasiswa juga terjadi di Universitas Riau. SH, dosen pembimbing skripsi korban, menjadi tersangka atas dugaan pelecehan seksual. Pelaku merupakan dosen sekaligus dekan FISIP Universitas Riau. Kasus dugaan pelecehan terjadi pada akhir Oktober lalu. Menyikapi kerap terjadinya pelecehan di perguruan tinggi, Nadiem Makarim menerbitkan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi. Permendikbud PPKS ini menyasar terhadap hukuman kampus seperti pembayaran denda administrasi dan akreditasi apabila terjadi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kita pada saat ini tidak ada cara lain untuk menyebutnya, kita dalam situasi darurat. Ya, bisa dibilang situasi gawat darurat. Di mana kita bukan hanya saja ada satu pandemi COVID, tapi juga ada pandemi kekerasan seksual dilihat dari data apapun. 27%, yaitu grup yang terbesar diterima di jenjang pendidikan tinggi. Pelecehan dan kekerasan seksual yang dikutuk oleh semua pihak sudah kerap terjadi di lembaga pendidikan yang serat nilai dan etika kemanusiaan. Jangan pernah diam dan jangan pernah takut untuk mengadu. Berbicaralah dan bertindak dengan menegur dan melawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami Profesor Nyoman Gede Antara selaku Rektor Universitas Udayana, dan ada juga sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Ibu Yuwanita Aprilandini Siregar. Halo, selamat siang Pak Nyoman dan Ibu Yuwanita. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, namun terlebih dahulu saya ke Pak Nyoman. Pak Nyoman, sebenarnya apa yang terjadi dengan kampus Anda sehingga kini banyak puluhan bahkan mahasiswi menjadi korban pelecehan seksual? Baik, sebelum itu saya ingin menyampaikan berkaitan dengan permen dulu, Mas Pram. Nanti saya jawab berikutnya. Yang pertama, kami Universitas Udayana ingin menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam dengan terbitnya Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 berkaitan dengan PPKS. Jadi kami sangat apresiasi dan sangat setuju dengan adanya permen itu sebagai landasan hukum. Sebagai landasan hukum bagi perguruan tinggi manakala terjadi hal-hal berkaitan dengan PPKS itu. Jadi mudah-mudahan dengan zona PPKS permen itu, kita di perguruan tinggi di seluruh Indonesia sepakat dan satu langkah untuk menerapkannya di perguruan tinggi masing-masing. Di mana sebelum permen itu lahir, kami berjalan sendiri-sendiri. Pak Nyoman, lalu bagaimana tanggapan Anda terkait banyaknya kasus pelecehan seksual di kampus Anda? Ya, jadi tanggapan saya begini saja. Saya sampai saat ini sedang menghubungi teman-teman LBH Bali itu berkaitan dengan temuan mereka itu yang konon katanya itu adalah hasil survei dengan melakukan kuesioner. Ya, kemudian terhimpunlah
data, kemudian diolah sehingga keluar data-data seperti yang disampaikan tadi. Dan terus terang, sampai saat ini kami tidak memiliki data itu, dan sekarang sedang menghubungi LBH Bali untuk mendapat data-data untuk kita tindak lanjuti. Nah, Pak Nyoman, ini sebelum kasus menguak, apakah tidak ada laporan dari mahasiswa yang menjadi korban? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada laporan berkaitan dengan itu. Kalau ada laporan kami tidak lanjuti. Cuman saya pernah dengar, karena itu kejadiannya tahun 2020, di mana saya pada saat itu belum bertugas, ada satu kasus tetapi sudah diselesaikan melalui Komisi Etik Senat Universitas Udayana. Baik, kita ke Bu Yuwanita. Bu Yuwanita, bagaimana Anda melihat fenomena ini yang bahkan pelecehan seksual ini terjadi di lingkungan kampus yang artinya dunia pendidikan? Ya, jadi sebenarnya gini, pelecehan seksual di kampus itu sudah terjadi lama ya Pak ya. Nah tetapi karena memang belum ada payung hukumnya, selama ini kan undang-undang kekerasan seksual tarik ulur ya dalam pembahasannya ya di parlemen. Nah ketika sudah disahkan dan kemudian berwujud Permendikbud, ini kan langsung mengarah kepada kampus ya, perguruan tinggi negeri lah semua se-Indonesia ya, harus mengimplementasikan ya Permendikbud yang setelah ditetapkan atau misalnya dijadikan rujukan oleh Pak Nadiem Makarim. Nah di sini wajar yang tadinya kekerasan seksual itu latensi ya, tidak terekspos karena korban ini takut. Sekarang kan sudah ada payung hukumnya dan itu jelas ya. Nah memang sebaiknya sih dari Permendikbud ini, karena Permendikbud kan nasional ya, ada di tataran implementasi itu peraturan rektor Pak. Kami sendiri juga sedang menggodoknya yaitu Pertor ya, turunan dari Permendikbud 30, dan nanti harus ada langkah konkretnya yaitu crisis center ya gitu di masing-masing kampus. Jadi setiap delik aduan itu ya mungkin karena tidak ada selama ini salurannya gitu ya kan, misalnya saya korban pelecehan gitu ya, kekerasan seksual, saya harus kemana gitu kan di kampus, mengadunya ke siapa, institusinya apa, payung hukumnya apa, nanti jangan-jangan apalagi ini yang melakukan kan sebenarnya dari statusnya lebih tinggi ya, ada beberapa kan staf bahkan dosen pembimbingnya. Nah ini nanti berbalik ke saya gitu loh, saya yang tadinya korban malah dipidanakan seperti itu. Nah Pak Nyoman, untuk menjawab dari pernyataan dari Ibu Yuwanita tadi, apakah sekarang pihak kampus sudah memberikan atau ada crisis center di sana? Jadi kami akan segera membuat pansel, panitia seleksi untuk menyeleksi Satgas sebagaimana amanat dari Permendikbud nomor 30 2021 itu. Nah kemudian kami berharap banyak Satgas ini akan bekerja lebih optimal, bekerja pertama mensosialisasikan bahwa sanksi-sanksi kalau terjadi PPKS itu adalah sangat berat. Pertama mensosialisasikan, yang kedua itu adalah melakukan pencegahan, ya. Kemudian berikutnya adalah manakala ada kejadian melakukan pendampingan kepada korban. Kemudian yang berikutnya itu adalah meyakinkan bahwa korban itu akan kami dampingi sehingga bisa menyelesaikan studi mereka sebagaimana yang sudah direncanakan. Jadi Satgas ini juga Pak Nyoman, jawab, ya. Ini jadi artinya baru akan dilakukan. Lalu sejauh apa nih penanganan untuk korban dan para pelaku di kampus? Yang selama ini kami sudah ada peraturan rektor tentang pelanggaran non-akademik. Nah di situ disampaikan bahwa prosesnya diproses melalui Komisi Etik di Senat Universitas, kemudian Senat Universitas memberikan rekomendasi kepada rektor untuk melakukan penanganan dan sanksi-sanksi yang dibutuhkan. Jadi sampai saat ini kami belum Pak Sam, kami belum memiliki data yang disampaikan seperti itu. Bagaimana kami bisa bertindak? Baik Pak Nyoman, kita ke Bu Yonita. Bu Yonita, tadi dari pernyataan Pak Nyoman ini, apakah sudah cukup yang dilakukan pihak kampus untuk para korban dan pelaku? Apakah masih ada yang harus ditambah? Ya, jadi memang ini kan peraturan baru ya, tetapi seperti tadi saya bilang sebenarnya fenomenanya itu sebagai sebuah harassment, pelecehan dan juga kekerasan di kampus kan sudah ada, cuman memang tidak ada salurannya, tidak berani gitu ya. Nah ketika memang sudah ada banyak
data dari kampus gitu kan. Ini memang momentum yang baik menurut saya di tiap-tiap kampus perguruan tinggi negeri, tidak hanya di universitas yang ada kasus, justru kan maunya sebelum ada kasus ya gitu. Dan mungkin bisa terintegrasi karena crisis center yang ada selama ini kan tatap muka ya, konseling advokasi. Dengan adanya COVID-19 ini kami malah sedang membuat aplikasi delik aduannya gitu. Jadi kan mungkin tidak harus ketemu muka ya, tapi bisa melalui delik aduan nanti mana yang tidak lanjuti. Baik, Bu Yuwanita, ini kan pelecehan seksual seakan seperti fenomena gunung es. Ini pesan Anda untuk para korban yang diam harus seperti apa? Oke, kalau misalnya kita, terutama perempuan ya, karena ini kejadiannya kebanyakan atau mayoritas data-data ya yang masuk itu kan memang kaum perempuan, walaupun tidak menutup kemungkinan ada laki-laki. Jadi kaum perempuan ini harus terutama mahasiswi ya di kampus harus tahu bahwa kita sudah ada payung lindungan hukum gitu ya dengan Permendikbud itu, dan beberapa organisasi perempuan di kampus saya yakin pasti ada gitu ya, karena selama ini kan ada cuma tidak secara eksplisit diformalkan gitu, tapi saya yakin ada. Nah, ini momentum yang baik untuk melakukan permintaan untuk membuka crisis center atau aplikasi delik aduan dan sebagainya, dan ini bisa kita kawal sih sampai tataran implementasi. Oke, mungkin kita ke Pak Nyoman terakhir. Pak Nyoman, jika memang pihak korban ingin bersuara, ingin melawan, lalu melapor ke pihak kampus, apa yang pihak kampus lakukan? Apakah pihak kampus akan membawanya ke ranah hukum? Kami sangat mengharapkan para korban itu bisa melapor kepada kami maupun kepada pihak keamanan. Jadi posisi kami dalam konteks ini tentu kami akan segera melaporkannya karena ini sudah menyangkut ranah pidana. Kami tidak ingin lagi membuat hal-hal yang seperti tim pencari fakta, kemudian mencari dan lain sebagainya yang memperpanjang proses. Pokoknya begitu ada korban itu melapor, kami akan segera koordinasi dengan pihak keamanan sehingga kasusnya bisa diselesaikan secepat-cepatnya, sehingga korban juga mengalami pendampingan yang secepatnya dan bisa menyelesaikan kuliah mereka sesegera mungkin. Oke, jadi dapat dipastikan Pak Nyoman, kalau jika ada korban mungkin yang masih diam dan akan bersuara, pihak kampus akan berjanji akan untuk membawanya ke ranah hukum? Ya, tentu saja kami tidak akan main-main. Kami sudah melakukan surat edaran bahwa sanksinya sangat berat. Kampus tidak akan memberikan perlindungan terhadap hal-hal pelecehan dan kekerasan seksual dan hal-hal terkait dengan itu. Kami sudah melakukan surat edaran. Baik, terima kasih Profesor Nyoman dan Ibu Yuwanita. Semoga kasus ini segera selesai dan ada keadilan untuk para korban. Terima kasih banyak.